Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah semata, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Jamaah subuh yang berbahagia, hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke berapa ya? 19. Tidak terasa. Nah, pengennya tuh Ramadan tiap hari itu. Ya pengen, Pak. Apalagi kita buka puasanya gratis terus kan. Enak tenan kan. Pengennya ngono. Artinya beri kesempatan orang untuk berbuat baik kepada orang lain. Sering saya kalau ngikutnya mau isi takjilan tuh berbuka puasa, lewat di perjalanan, di pinggir jalan ada yang manggil-manggil, Pak, takjil buka puasa. Alhamdulillah tombol. Sering itu di beberapa tempat. Nah, disyukuri saja. Nah, ini salah satu hikmah dari Ramadan itu adalah banyaknya orang berbuat baik. Di kesempatan ini akan kita lanjutkan tentang kiat sukses menimbulkan semangat beribadah. Di pertemuan tarawih yang lalu saya sudah menyampaikan dua modal semangat beribadah. Yang pertama kemauan dan yang kedua kemampuan. Dua-dua ini sudah kita pahami, tekad kita sudah pasang. Nah, tinggal pelaksanaan. Sama seperti saya punya teman, aku pengen deh ngaji kalau pagani nang dindi, pengen banget maghrib bisa timbang ngobrol baik. Nanging, ya udah kalau udah baca nanging ora sido. Yuk Pak, mangkat Pak. Iya ya. Tapi ya, boyokku ayo sudah macam-macam alasannya. Intinya harus semangat. Karena apa? Nah, ada penyebab-penyebabnya. Semangatnya sudah ada, maunya ada. Nanging kuwi sing abot ini. Berarti godaan setannya itu ampuh. Nah, untuk itu ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan agar semangat beribadah ini tidak akan luntur, tidak akan kendur sampai kapanpun juga. Ya, sampai kapanpun juga. Karena yang dinilai oleh Allah sesungguhnya amal itu adalah di akhirnya. Bukan awal Pak, di akhir. Nah, besok Ramadan ini, di akhir Ramadan ini hampir memasuki, ya besok tuh sudah memasuki 10 hari ketiga. Masih betah atau ogah? Kalau masih betah dan sampai puncaknya, subhanallah, itu kemenangan bagi kita. Nah, kiat-kiat yang harus kita lakukan agar menimbulkan semangat beribadah. Yang pertama, paksakan diri untuk jadi orang soleh. Ya, paksakan diri. Jangan malu, jangan sungkan. Paksakan diri. Karena kalau di orang lain memaksakan, biasanya kita tidak suka. Kita tidak siap. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kita yang tahu kapan, di mana, dan kondisi apa kita siap. Nah, mudah-mudahan ini terus kita tanamkan sampai kapanpun jaga. Ibarat begini, kalau diundang tahlilan semangat, mestinya diundang azan lebih semangat. Karena sama-sama undangan loh. Lek tahlilan undangan manusia, kalau azan undangan Allah lewat suara muazin. Gitu loh. Pola pikir sana tanamkan. Kalau ada urusan balik nang tahlilan ini orang mangane, ya pengajian orang mangane.
Tapi semangat itu tampilkan dulu, tanamkan seperti itu. Oh, yang pertama ya semangat untuk memaksakan diri. Sulit bangun subuh, piye caranya? Gunakan alarm. Kalau dulu namanya jam maker, gunakan. Yang berikutnya apa? Agar bisa cepat bangun, caranya cepat tidur. Jadi itu ya gampangnya gitu. Cepat bangun, cepat tidur. Insya Allah bisa. Karena dasar tadi kemauan. Artinya paksakan diri. Kiat yang kedua, sukalah atau rajin-rajinlah belajar. Ini memang agak sedikit berat ini, bukan berat sih, ya udah kui. Nah, untuk belajar yang optimal, gunakan 3 cara. Yang pertama, suka membaca. Nah, ini penyakit agak angel nih, suka moco ya. Sukanya protes. Saya tuh saksikan di masjid-masjid itu banyak buku perpustakaan penuh. Ada yang diplastiki. Ono sing nganti letek ketara rano si moco. Nah, diplastiki enggak ada yang baca toh? Enggak ada diplastiki kok. Kayak nang toko buku tuh. Apalagi kalau banyak debunya, nah itu ketara atau diwaca. Itu masalah lagi tuh. Nah, yuk, kelemahan kita enggak suka baca, sukanya protes. Banyak-banyak ya keterangan-keterangan agama, banyak hadis Nabi, banyak firman Allah yang sudah dijelaskan para alim ulama. Makanya di rumah kita milikilah Al-Quran. Perlu Al-Quran terjemahan, kalau perlu Al-Quran dengan tafsirnya. Udah gampang Pak, sekarang sudah pakai aplikasi, monggo, gak ada masalah. Yang penting mau membaca. Itu masalahnya, kita nggak suka baca, sukanya protes. Ya baca. Ini alhamdulillah, saya itu sudah kiri nih, min 15 ini masih senang baca. Nah, ketika kita membaca buku, jelas ada sesuatu yang belum kita pahami. Ya misalnya kita belajar atau tidak ya, walaupun belajar dari bermacam paham. Saya kebetulan kalau di rumah tuh punya buku, terutama untuk urusan sholat tuh, lebih dari 30 judul buku dari berbagai macam paham, baik dari paham Nahdien, bahkan tuh putusan mutakmarnya Nahdien punya, kemudian dari Tarjih Muhammadiyah jadi 1 dan jilid 3, jilid 2 nggak tahu kok belum ada. Kemudian dari Persatuan Islam itu ada pusatnya di Bangil atau di Bandung. Kemudian dari Majelis Tafsir Al-Quran, pusatnya itu di Karanganyar, ada semuanya buku. Kemudian ada dari buku Salafi, bahkan ada buku dari ajaran Ahlul Bait, jadi wong Syiah gitu. Ya ada semuanya, saya baca semuanya. Nah, ketika membacakan banyak dalil-dalil yang diungkapkan agak sedikit berbeda, walaupun semuanya menyatakan diri benar. Maka gunakan cara kedua, suka bertanya dengan Ustaz, ini gimana sih maksudnya? Nah gitu loh, ini bagaimana sih maksudnya? Satu contoh Pak, saya ngikuti pengajian satu kitab namanya Bulughul Maram. Itu kumpulan hadis-hadis hukum itu, karangan Ibnu Hajar Asqalani. Di satu masjid di daerah timur sana, sama-sama itu membahas tentang bab jenazah. Fokus kecil adalah tata cara penguburan. Nah, ustadznya ini yang bukunya sama, ketika saya belajar ngaji di buku yang sama, jilid dan bab yang sama tentang jenazah, berbeda penjelasan. Pada sama, satu bukunya, satu bab masalahnya, gurunya berbeda, penjelasannya juga berbeda. Nah, makanya bertanyalah. Jadi kalau ada pengajian-pengajian itu, kalau apa ustadznya memberikan kesempatan untuk bertanya, saya sering bertanya duluan Pak. Kalau misalnya ini Rebo ya, di luar Ramadan itu saya biasanya ikut ngaji di masjid BMI, Jalan Buruswon, pinggir jalan itu, yang kampungnya Yudo Negaran. Itu sampai ustadznya ngomong, ini demikian pengajian saya, siapa yang bertanya, saya udah begini, Pak Gani sabar dulu ya.
Artinya saya siap untuk bertanya. Lihat nih, nah, siapa yang mau bertanya? Dia semuanya diam dulu. Ya enggak dah, makanya monggo. Nah, saya bertanya sesuai dengan tema yang ia sampaikan. Kalau lihat ini jenenge iki peranyaan gitu. Pada nguji ustad gitu. Enggak elok gitu. Nah, itu salah satu suka bertanya. Kenapa? Supaya pemahamannya lebih kuat lagi. Setelah itu, dua yang kita dapat dengan belajar, dengan membaca dan bertanya, mantap dalam hati kita. Maka yang ketiga, suka mengamalkan. Ini yang penting, suka mengamalkan. Nah, kita ya jadi ngerti, wegah. Nah, setan gali godaan itu. Suka mengamalkan. Contoh Pak ya, gampang. Saya kemarin belajar. Ketika sholat Isya, karena saya harus ngisi pengajian Isya di luar Ramadan, sebelumnya saya menghadap makmum. Karena salah satu syariatnya, adabnya imam itu menghadap makmum untuk mengoreksi atau melihat kondisi makmum, panjang atau pendeknya surat yang akan ia baca. Nah, kira gitu Pak. Wah, ini jamaahnya semuanya kuat-kuat, nah dipanjangan. Wah, ini jamaahnya sepuh-sepuh ngadekin dredeg, ya dipendekkan. Wah, ini jamaahnya ini campur loh, mulai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak. Nah, pindah-pindah lah untuk mengatur. Nah, itu kira-kira maknanya menghadap ke makmum gitu ya. Nah, saya nyampaikan jamaah nanti di rakaat pertama saya setelah Fatihah membaca surat Al-Alaq, jumlahnya 9 ayat. Kemudian nanti setelah ayat terakhir wasjud waqtarib, kita akan melaksanakan sujud tilawah. Ketika imam bertakbir panjang dan gerakan sujud, ikutilah. Kemudian berdoalah. Kemudian imam takbir panjang, isyarat berdiri, ikutilah untuk melanjutkan rukun-rukun sholat berikutnya. Lalu saya tanya, sudah paham? Sudah Pak? Mulai saya. Pas sholat, tiba-tiba saya Allahu Akbar, ada jamaah Subhanallah. Aku nengke baik. Subhanallah. Lalu Subhanallah. Lalu dan Allahu Akbar, berdiri. Selesai sholat, ngobrol lagi. Tanya dia, mau maaf Pak? Sebelum ada materinya, tadi kok Bapak tidak bangkit, kok salah masalah rukun sholat Pak. Tadi kok berdiri tidak rukuk, tapi kok Bapak langsung sujud Pak. Ketorok wonge tekone telat. Betul nggak? Telat. Dan yang gua, berarti dia belum tahu tentang tuntunan sujud tilawah. Maka saya sampaikan Pak untuk kelanjutannya. Padahal awalnya sudah saya beritahu, tapi maklum urung ngerti. Padahal sujud tilawah ada di pelajaran agama Islam SMP. Pak. Nah, yang jadi masalah diprakteknya ora. Nah, itu masalah Pak. Kalau kita tahu, kita praktekkan dong. Nah, itu salah satu namanya setelah dipahami baru kita amalkan. Belum paham dilatih. Makanya kemarin di Nur Huda diadakan acara khataman, saya pesan. Sebelumnya sampaikan petunjuknya tentang sujud tilawah. Nah, pas wasjud waqtarib. Letakkan Al-Quran, mari kita sujud. Allahu Akbar, saya pimpin. Dan duduk. Allahu Akbar. Lanjutkan surat berikutnya, yaitu surat Al-Qadr. Nah, itu Pak. Lalu ada yang mengomentari, Pak, kalau diganti dengan bacaan boleh nggak? Boleh, tapi kurang pas. Mengapa? Sujud tilawah itu gerakan atau bacaan? Gerakan dong. Sedangkan bacaan itu penyempurna, melengkapi. Jadi nggak baca juga nggak apa-apa, tapi yang penting gerakannya. Nah, itu salah satu Pak ya, cara mengamalkan ilmu supaya apa? Berbekas dalam hati. Contoh lagi, kemarin tempat saya diadakan praktek perawatan jenazah. Nah, piye iki sing arep dadi mayit sapa iki? Jago. Lah bakal kabeh. Lek aku sing dadi mayite, misalnya contoh aku, sing ngandani sapa?
Ada tanya, sama? Saya Pak, top. Oh tak jadi kendel kan, top. Nah dia ya dibunteli itu segala macam tata caranya. Nah itu salah satu Pak. Jadi harus praktek. Nah aku ngomong sesuk, lek wayahe aku meninggal dunia, ono sing ngopeni ya. Wedi Pak. Lah piye neh aku lek aku si mati apa adus dhewe. Ya ora ngutu to ya. Nah, ini harus ini pembelajaran. Kalau enggak bisa. Harus berani mencoba. Kiat ketiga, bablas itu, yaitu tanamkan rasa malu. Isin aku jejer masjid kok ratau sholat nang masjid. Yang itu Pak. Isin aku dikai undangan sing apik kok ra menyang. Itu di merasa malu Pak. Cobalah tanamkan rasa malu untuk tidak berbuat baik. Itu loh. Ayo tanamkan dulu. Saya sering ya kemarin itu. Ini pengalaman lagi Pak jenenge ngajari ilmu sudah dapat tentang panjang penyembelihan korban. Wah iki pas saya udah ngebeh sapi satu. Kemudian saya lihat nih bapak ini rada mantep. Pak Rene. Ngapa? Rene. Pegang. Tak tegas kan Pak? Ya kayak tentara. Pegang. Apa? Nyembelih. Siap. Nah, ngono Pak. Tak tanyakan dulu. Ikuti cara saya. Kalimat cukup pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Tak nih Pak. Langsung. Letakkan di leher. Ulang lagi bacaan. Tekan dan dorong. Mulai. Tahan. Tarik dan ditekan. Tahan. Tekan dan didorong. Jangan dilepas. Sik tak tilii. Urat nadi dah putus belum? Kanan kiri tuh. Oh, sudah, tarik. Nanti sejenak agak sedikit menutup itu darah yang mengucur dari badannya supaya nyiprati liane. Sengaja saya suruh dibuka supaya orang lain tahu bagaimana prosesnya. Selesai, dah bersihkan. Apa coba? Alhamdulillah, iso aku. Nah itu. Karena hari-hari Pak harus gitu Pak. Kalau enggak tuh Pak, ayo Pak, ojo. Ora tidak. Walaupun badannya potok, ora jaminan. Nah itu, jadi semangat tuh harus kesana Pak. Berani mencoba. Dan tanamkan rasa malu. Mau soalnya bentak-bentak wong iso, kon nyembelih sapi yang mengkeret. Itu salah satu Pak ya contoh. Masih banyak deh contoh-contoh lainnya. Mari. Yuk. Nah, berikut. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, kesolehan itu dari tersedia apa yang kita inginkan. Oh, aku ingin hafal Quran. Ya, kumpul dengan orang yang hafiz Quran. Oh, aku ingin kumpul dengan orang-orang ingin ya, aku sholatnya lebih khusyuk. Ya kita lihat orang tua sholatnya ke anteng, mantap, jajar dia, tanya dengan dia. Itu caranya Pak, berkumpul orang wong kang soleh, ke sana arahnya. Nah, itu ya. Terakhir, kiat yang kelima, Jiroro 45. Mohon selalu doa kepada Allah. Sejak sebelum mulai, sewaktu, sesudah, selalu berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan egois, aku iso, jangan sombong. Ya, mohon pertolongan pada Allah. Itu namanya istilah kalau di truk-truk ada tulisannya orat labora. Apa Pak? Berdoa dan berusaha. Ada berdoa dan berusaha. Terus lakukan. Misalnya contoh gini. Ingin menjadikan anak kita rajin sholat. Nabi Ibrahim mengajarkan doanya yang terdapat di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Allah jadikanlah diriku, anak cucu keturunanku orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah, anak kita kan pasti ikut sahur toh Pak. Melu sholat enggak? Nah itu masalah Pak. Maka nanti saya belum anak digugah.
Sebelum doa dulu. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Bismillah. Sayang, tangi. Tangi. Tantingan. Menang sing gelem salat apa menang sing ora salat. Wis anake nglakoni salat. Doa. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Anak selesai salat. Diampiri. Doa lagi diampiri. Nyalami lek gede. Tunjukkan. Matur nuwun ya. Bapak bangga kau rajin salat. Bapak donga. Itu namanya Allah selalu kita dampingi, selalu kita harapkan setiap saat, bukan hanya pas kepepet. Setiap saat berdoa pada Allah. Kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun juga selalu ingatkan Allah. Selalu ingat kita kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita teraniaya. Allah tuh mengijabahi doa orang-orang yang teraniaya. Saya tanya sekalian, terhadap orang-orang kafir, Allah mengijabahi nggak doanya? Ya, dia ijabahi nggak? Dia ijabahi Pak. Selama dia dalam keadaan teraniaya. Macam contoh, iblis dulu. Kan dia disuruh menyembah, nggak mau toh? Lalu Allah apa memberikan cap dia? Engkau sebagai makhluk yang hina. Jelek toh, teraniaya dia, hina loh. Tadinya mulia toh, jadi hina toh. Lalu dia memohon, ya Allah. Ada dia bilang, keluar kau dari surga. Ibarat itu loh. Kan dia terhina, keluar dari surga. Lalu iblis mengatakan, ya Allah, berikan kesempatan bagiku untuk menggoda anak cucu Adam. Ibarat gara-gara dia. Gimana doanya? Dijabahi toh. Adam, iblis diberi kesempatan oleh Allah menggoda anak cucu Adam sampai kiamat besok. Padahal dia teraniaya, jelek Pak. Nah apalagi kita orang yang beriman. Tetapi doa kita tidak serta-merta langsung jos. Sabar. Ayo, Nabi Ibrahim ini doanya seperti tadi. Robbi habli minas sholihin, termasuk Nabi Zakaria. Robbi habli minas sholihin. Apakah langsung dijabahi? Minta anak soleh? Oh tidak, harus dari kakek nenek baru itu. Berapa puluh tahun Pak nunggunya? Lama Pak, baru dapat. Nah itu loh, ingat. Apa tujuannya? Biar kita selalu berdoa. Sekarang lagi contoh. Apa enggak jenuh? Kalau dipikir jenuh loh, capek Pak. Nabi Nuh dulu. Orang lain mau beriman, anaknya sendiri tidak mau beriman toh. Coba Pak ditantangkan. Nuh, dulu anakmu dulu. Nah itu sampai itu saja. Tapi beliau tidak pernah putus asa, selalu mohon pada Allah. Lihat lagi kisah terakhir. Doa Nabi Ibrahim Pak. Agar Mekah ini menjadi negeri yang aman, makmur, mendapat ridho Allah. Doa Nabi Ibrahim itu di zaman Nabi siapa? Allah kabulkan. Gimana Pak? Zaman Nabi Muhammad. Bukan Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Ismail kan tidak ada Nabi Pak. Gimana jadinya? Masyarakat kan jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi rasul Pak, itu Ka'bah tuh orang tuanya telanjang. Biar Pak, kan sudah musyrik semua jadi tuh. Bahkan di dalam Ka'bahnya apa isinya? Berhala. Tapi setelah Fathul Mekah, penaklukan Mekah, nah mulai pembenahan keakidah ibadah. Akhirnya orang bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dan doa Nabi Ibrahim itu ribuan tahun yang lalu sampai sekarang Allah ijabahi sejak zaman Nabi Muhammad. Itulah intinya doa dan itu usaha yang kita lakukan untuk semangat beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat adanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.